Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM terancam dibekukan oleh AFG. Fans Malaysia atau supporter Malaysia geram, lebih baik nonton Timnas Indonesia ketimbang nonton Harimau Malaya. Fans Malaysia gerah dengan sepak bola di negeri sendiri. Netizen rame-rame akui lebih senang nonton Timnas Indonesia. Fans Malaysia bilang perkembangan Timnas Indonesia asuhan Sintayong signifikan. Berbanding terbalik dengan negeri jiran membuat fans Malaysia geram akan tim sepak bola negaranya. Perkembangan Timnas Indonesia yang signifikan berbanding terbalik dengan negeri jiran membuat fans Malaysia tak senang akan tim sepak bola negaranya. Timnas Indonesia mengalami peningkatan drastis selama beberapa tahun terakhir sejak ditangani oleh Sintayong pada tahun 2019. Hal ini tak terlepas dari dukungan dari Ketua Umum PSSI di bawah nahkoda Erick Thohir. Ranking FIFA dari Timnas Indonesia naik dengan menempati peringkat ke-133 dunia dengan koleksi 1102,70 poin dari sebelumnya ranking 142 dunia. Skuad Garuda kini sedang fokus bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuatu yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Hal yang mengagetkan lainnya adalah Indonesia menjadi wakil Asia Tenggara atau ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan satu-satunya wakil dari ASEAN. Sebelumnya, Sintayong sukses mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah dalam turnamen Piala Asia 2023 yang digelar Januari 2024 lalu. Selain itu, Timnas Indonesia 23 juga tak ketinggalan menorehkan prestasi dengan menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024 meski pada akhirnya gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Situasi ini membuat citra Indonesia benar-benar dipandang bagus oleh tim-tim besar Asia lainnya. Dan apa yang dialami Indonesia berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh rival terdekat, yakni Malaysia. Tim berjuluk Harimau Malaya ini sedang di fase kemunduran di berbagai jenjang kelompok umur hingga timnas senior. Federasi Malaysia atau FAM terancam dihukum AFG terkait lisensi yang diberikan kepada beberapa klub di Liga Malaysia yang tidak memenuhi standar AFG. Tak hanya itu, publik Malaysia yang sudah geram dan muak akan kondisi sepak bola mereka, sebagian besar dari mereka mengaku lebih memilih untuk menonton pertandingan Timnas Indonesia daripada menyaksikan tim Malaysia. Di saat Indonesia sedang naik daun dan disebut sebagai raja baru sepak bola Asia Tenggara, usai menggeser Vietnam, Timnas Malaysia malah nyungsep atau mengalami kemunduran baik itu level senior ataupun level kelompok umur. Kilas balik Timnas Malaysia babak belur di Piala Asia 2023 tak pernah meraih kemenangan saat bergabung di grup E bersama Yordania, Bahrain, dan Korea Selatan. Media Malaysia sampai melabeli timnas mereka sebagai tim Asia Tenggara paling terburuk kala itu. Padahal Malaysia membawa 14 pemain naturalisasi tapi hasilnya minor. Begitupun untuk timnas U23 Malaysia ikut hancur di Piala Asia U23. Bahkan bisa dibilang lebih miris karena peluang di grup C seharusnya Malaysia bisa bersaing dengan Uzbekistan, Vietnam, dan Kuwait. Malaysia sama sekali tidak mampu meraih 1 poin pun. Kalah 2-0 dari Uzbekistan, kalah 2-1 dari Kuwait. Hal ini menjadikan timnas U23 Malaysia resmi dinobatkan AFG sebagai tim terburuk di Piala Asia U23 2024. Tak cukup sampai di situ, baru-baru ini di ajang Piala AFF U16 mereka gagal lolos grup. Sedangkan di Piala AFF U19 2024, Malaysia kembali hancur lebur. Malaysia kalah dari timnas Indonesia asuhan Indra Safri di semifinal. Bahkan mereka pulang ke negaranya tanpa membawa gelar juara sama sekali di ajang Piala AFF U19 2024. Sesuatu yang membuat publik Malaysia muak melihat timnas mereka bermain. Tidak ada jawaban lain, hanyalah sangat memalukan, pulang tidak mendapatkan poin, tidak perlu memberi alasan kekalahan. Semua jawaban sudah diperlihatkan di lapangan. Terang fans Malaysia. Beberapa fans Malaysia secara terang-terangan mengaku lebih memilih menonton Timnas Indonesia ketimbang Malaysia. Lebih baik nonton Timnas Indonesia, terang fans Harimau Malaya lainnya. Sebelum ganti ketua federasi lebih buruk dari kita. Setelah Erick Thohir jadi ketua federasi, sepak bola Indonesia berubah total. Dari skuad senior sampai junior. Kalau ingin perubahan pada sepak bola kita, sudahlah, Hamidin jadi ketua federasi. Letakkanlah kuasamu, ucap fans. FAM bisa bekerja tidak tuh? Ingin melihat Malaysia selevel Timor Leste 10 tahun yang akan datang. Bebernya, AFG menyebut skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong
dihuni oleh pemain-pemain top kelas Eropa, di mana salah satu kunci kesuksesan timnas Indonesia belakangan ini adalah karena gencarnya aktivitas PSSI melakukan naturalisasi pemain keturunan, terutama sejak Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI. Nama-nama seperti pemain kelas Eropa dan grade A tergabung ke timnas Indonesia, seperti Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Jay Ijes, Rafael Struijk, Kevin Verdonk, dan Sandi Wallace yang kini menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Tak hanya itu, dampak potong generasi yang dilakukan oleh Sintayong memunculkan pemain-pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Rizky Ridho, dan Hernando Ari. Itulah berita tentang seputar timnas Indonesia dan timnas Malaysia pada hari ini. Terima kasih telah menonton video kami. Nantikan video-video kami selanjutnya. Salam olahraga.